Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pecahan sebagai perbandingan. Pada semester 1 kita sudah belajar mengenai perbandingan, bukan? Nah, untuk hari ini kita akan memperdalam kembali mengenai perbandingan. Karena waktu di semester 1 itu kita baru belajar membuat perbandingan saja, tetapi belum menyelesaikan secara dalam mengenai menyelesaikan masalah dari perbandingan tersebut. Oke, sekarang bisa kalian lihat sini sebagai pengingat ya. Di sini adalah perbandingan dari dua hal. Contohnya di sini. Perbandingan dari dua hal biasanya ditulis A banding B sama dengan P dibanding Q. Nah, kalau seandainya ya kita ingin mengetahui nilai A, maka rumusnya adalah A banding B sama dengan P banding Q sama dengan A sama dengan P per Q dikali B. Itu kalau mau mencari A. Lalu kalau seandainya mau mencari B atau nilai A-nya sudah diketahui, P dan Q-nya diketahui, tapi mau mencari B, rumusnya adalah B sama dengan Q per P dikali A. Ya. Nah, kalau mau ditulis di bentuk lain adalah seperti ini. Misal, ini adalah A banding B sama yang kayak gini, nak ya. A banding B itu dibentuknya seperti ini, A per B sama dengan P per Q. Nah, kalau mau dicari A, maka yang A ini kita tutup. Nah, yang ditutup kita tulis di sini berarti P per Q dikali B. Oke? Nah, kalau mau mencari B, B-nya kita tutup di sini. Maka dibalik ya, bukan lagi P per Q tapi Q per P. Berarti Q per P dikali A. Seperti itu. Ini rumusnya. Nah, kalau seandainya diketahui jumlah perbandingannya, bagaimana caranya? Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Jumlah perbandingan. Jika dalam perbandingan diketahui jumlah, maka perbandingan harus dijumlahkan. Perbandingannya harus dijumlahkan. Misal, A banding B sama dengan P banding Q. Jika A tambah B diketahui, maka A sama dengan P per P tambah Q dikali A tambah B. Dan B sama dengan Q per P tambah Q dikali A tambah B. Seperti itu ya. Kalau mau ditulis seperti ini, sama saja ya. Jadi, kalau mau mencari A, kita perbandingannya yaitu P. Kalau mau mencari B yang di bawah sini ya, ini berarti perbandingan di atas ini adalah Q. Seperti itu rumus dari jika diketahui jumlah perbandingan. Sama saja dengan selisih, nah ya. Kalau seandainya diketahui selisih, maka rumusnya sama saja, tapi yang membedakan di sini hanya selisih saja, di sini hanya selisih saja. Sekarang supaya kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Bisa kalian lihat pada buku matematika yang 5A halaman 51. Nah, di sini ada contohnya nomor 3 ya. Perbandingan usia Anton dan Sari adalah 2 banding 3. Jika usia Sari 24 tahun, berapakah usia Anton? Nah, bagaimana cara mencarinya? Sekarang kita cari bersama-sama ya. Kita jawab dulu. Jawab. Seperti ini. Nah, kalian ingat terlebih dahulu rumusnya tadi ya. Kita tulis dulu rumusnya di sini, yaitu A per B sama dengan P per Q. Ingat ya. Kalau misalnya mau mencari A, berarti apa? Bagaimana cara mencari A? Kalau mau mencari A, berarti mau mencari ini A sama dengan P per Q dikali B. Nah, kalau mau mencari B, berarti Q per P dibalik ya, dikali A. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba jawab soalnya. Nah, tadi diketahui usia Anton berbanding usia Sari. Usia Sari sama dengan usia Anton tadi adalah 2 berbanding 3. Nah, terus usia Sari sama dengan 24 tahun. Ditanya usia Anton. Nah, jawab. Nggak apa-apa ya, kita buat jawab-jawab.
Nah, sekarang kita buat dulu berdasarkan rumus seperti ini, nah ya. Berarti usia Anton berbanding usia Sari. Berarti di sini usia Anton per usia Sari sama dengan berapa tadi? 2/3. Nah, usia Sari sudah diketahui. Berapa usia Sari? 24 tahun. Berarti di sini bisa kita tulis ya. Usia Sari yang ini kan, berarti 24. Yang ditanya adalah usia Anton yang ini. Nah, berdasarkan rumusnya, ini ya berarti X yang dicari. Berarti mencari X di sini ya, usia Anton ya, atau X ya, itu sama dengan yang ini dikalikan ini dibagi ini. Berarti 2 ya, 2/3 dikali 24. Nah, seperti ini. Lanjut, 24 dikali 2 dibagi 3. 48 dibagi 3. Hasilnya adalah 16. Jadi usia si Anton adalah 16 tahun. Usia Sari sudah dapat kan? 24 tahun. Seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita ke contoh soal. Bisa kalian lihat di sini ya. Soalnya, jumlah umur Budi dan Tono 18 tahun. Umur Budi 4/5 umur Tono. Berapa tahun umur mereka masing-masing? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, pertama kita tulis dulu terlebih dahulu ya. Jawab. Oke. Umur Budi dan Tono adalah 18 tahun. Berarti jumlahnya ya. Umur Budi berbanding umur Tono, tulis dulu. Sama dengan 18 tahun. Ya. Nah, umur Budi ini berapa? 4 berbanding 5. Nah, ini adalah jumlah umurnya, bukan perbandingannya ya. Berarti yang di perbandingannya adalah di bawah ini, 4/5. Ingat, kalau jumlah perbandingan, jika A plus B diketahui, maka A sama dengan P per P tambah Q dikali A tambah B. Nah, yang dijumlahkan ini perbandingannya, bukan jumlah dari yang umurnya ini ya. Berarti 4/5. 4/5 berarti 4/5 umur Tono kan, berarti 4/5 itu sama dengan 4 ditambah 5 ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, ini jumlah perbandingan. Kalau yang ini jumlah umurnya. Oke. Nah, sekarang jadi kita bisa menentukan. Jadi umur Budi sama dengan ya. Umur Budi di sini bandingannya berapa? 4 per berapa? Jumlah perbandingannya sini 9. Berarti 4/9. 4/9 dikali jumlah umurnya berapa? Nih, 18 tahun. Seperti itu. Berarti 4 kali 18 dibagi 9. Hasilnya 8 tahun. Oke. Nah, sekarang kita cari umur Tono. Umur Tono perbandingannya berapa? 5 kan? Berarti 5 per jumlah perbandingannya 9. 9 dikali 18. Sama dengan berapa? 5 kali 18 dibagi 9. Hasilnya adalah 10 tahun. Jadi dapat diketahui bahwa umur Budi adalah 8 tahun, sedangkan umur Tono adalah 10 tahun. Nah, kalau kita jumlahkan umur Budi dengan umur Tono 18 tahun, benar ya? 8 tambah 10 berarti 18 tahun. Seperti itu ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah seperti ini. Perbandingan umur Budi dengan Iwan adalah 4/3. Jika selisih umur mereka 12 tahun, berapa umur Budi? Nah, di sini selisih, kalau tadi jumlah. Sekarang kita jawab ya. Jawab. Hal pertama yang kita buat adalah kita tulis terlebih dahulu selisih umur mereka, yaitu 12. Berarti umur Budi dikurang
umur Iwan sama dengan 12. Ini dari selisihnya, bukan perbandingan ya. Nah, sekarang kita tulis selisih perbandingannya. Terus yang kedua, selisih perbandingan. Selisih perbandingan. Ya. Umur Budi banding Iwan. Umur Budi selisih ya. Banding umur Iwan sama dengan 4 dibanding 3. Nah, selisihnya yaitu berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ini selisih perbandingan, ini selisih jumlah umurnya. Ditanya itu umur Budi. Ya, sekarang kita cari umur Budi. Nah, ingat rumusnya. Kita ingat rumusnya ya. Sama yang kayak penjumlahan rumusnya ya. Jika yang dicari A, maka P per P. Karena tadi penjumlahan, sekarang pengurangan, dikurang Q, kita ganti kurang ya. Dikali apa? A dikurang B. Seperti ini rumusnya. Kita lihat. Nah, seperti ini rumusnya. Perhatikan sama-sama ya. Nah, sekarang A di sini berarti kan yang duluan ya. Berarti di sini adalah umur Budi. Umur Budi kan? Nah, berarti kita tulis aja sini umur Budi sama dengan P per P dikurang Q. P di sini adalah perbandingannya. Umur Budi tadi perbandingannya berapa? 4 kan? Berarti tulis di sini 4 per P dikurang Q. Berarti selisih dari 4 dikurang 3 yaitu 1. Dikali A dikurang B. A dikurang B berarti umur Budi dikurang umur Iwan. Berapa? 12 ya. 12 seperti ini. Oh, tidak usah pakai kurung juga tidak apa-apa. Nah, sekarang ya sudah, kalian kalikan saja. 12 dikali 4 dibagi 1 yaitu 48 tahun. Jadi umurnya si Budi adalah 48 tahun. Nah, bagaimana kalau mencari umur Iwan? Umur Iwan sama saja. Ya. Umur Iwan sama dengan perbandingan Iwan tadi berapa? 3 kan? Ya sudah, 3 per selisih perbandingan 1. Berarti 3 per 1 dikali 12. Ya sudah, 12 dikali 3 berarti berapa? 36 per 1 ya. 36 tahun. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Nah ya, sampai di sini kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya ya.